Oke, selamat datang semuanya. Welcome. Jadi di sini gue akan sedikit mendeskripsikan oprekan gue ya belakangan ini. Lihat lagi booming banyak osinosin gitu ya, tapi tidak ada ya, kurang analisis. Jadi gue coba memanfaatkan LLM untuk bisa membuat analisis mendalam ya dari suatu berita, dari sekumpulan berita lebih tepatnya. Jadi sistem gue ini akan meng-crawl semua berita yang ada di internet, kemudian dipetakan berita itu sumbernya dari mana, dituangkan dalam geospasial seperti ini. Dan dari berita-berita yang ada di sini gue bisa memunculkan ya geolinknya. Jadi antara berita itu sedang membicarakan hubungan dari negara mana dengan negara mana, atau sumber pemberitaannya itu dari mana, yang dibicarakan itu adalah berita dari negara mana. Kita lihat di sini, misalnya kita untuk memunculkannya ada show geolink. Jadi di sini kita bisa melihat ya geolinknya ini kemana aja. Jadi dari Iran ini banyak ya beritanya, atau dari negara lain yang memberitakan Iran seperti itu. Jika memang ada yang jauh, ini ada yang jauh ya, sampai ke United States dari Kuwait. Oh ya, emang ada penyerangan ya dari Iran itu, memberikan serangan drone ya ke Kuwait, yang dimana Kuwait ini ada pangkalan militernya US gitu di sana. Kita juga bisa ngelihat apakah ada pangkalan militer apa enggak di sini melalui show military base. Jadi di sekitar Kuwait ini memang ada military base yang milik US. Camp Burning, kemudian Camp Arif Jan, dan Muhammad Al Ahmad Kuwait Naval Base. Nah, jadi di sini ternyata ada pangkalan militer overseas ya dari Amerika Serikat yang diserang oleh Iran, dan dampaknya ke Amerika Serikat seperti itu. Kemudian kalau kita mau melihat kabel laut, sini juga bisa. Kita bisa melihat kabel laut itu hubungannya dari mana ke mana gitu. Lalu kalau misalnya kita munculkan, nah bisa kita lihat ya di sini poin-poin penting gateway dari kabel laut itu kurang lebih itu dijaga gitu oleh pangkalan militer overseas seperti itu. Jadi ini akan sangat berdampak kalau misalnya Iran itu memutus kabel-kabel ini, itu cukup beresiko ya terhadap Amerika Serikat. Oke, next. Di sini selain bisa melihat ini, ada berbagai macam topik, coba gua masukkan gitu. Di sini ada global konflik, ada cyber attack, ada electronic warfare, economic, teknologi, South China Sea, pergerakan intelijen, lalu isu domestik, dan isu di Papua Special Region ya dalam hal ini. Lalu di sini ada tabel active conflict zone. Jadi kita bisa ngelihat ini yang lagi aktif konflik zone-nya di mana aja. Di global konflik itu ada yang paling banyak ini di Iran ya. Yang memang secara global kita lihat beritanya saat ini, Iran itu banyak banget aktivitasnya terkait peperangan gitu, militer, pergerakan. Kalau kita klik, dia akan langsung pointing ke negara yang dimaksud. Selain Israel, kita klik, dia akan pointing ke Israel, Afghanistan, India, North Korea. Selain itu, di sini ketika kita mengarahkan cursor-nya ke suatu point of interest ya di sini, itu akan menampilkan beritanya di sini. Jadi ketika kita klik berita terbaru ini tanggal 18 ya hari ini ada berita dari Al Jazeera, US and Israel have taken majority of Iran's ballistic missile capability. Jadi kalau kita klik, dia akan langsung ngebuka berita resminya gitu dari Al Jazeera. Jadi selain kita bisa melihat seperti ini rangkumannya ya, kita bisa melihat detail beritanya dengan kita klik linknya tersebut. Oke, itu untuk tabel ini. Lalu crosshair. Selain itu, dari global konflik ini gue coba ekstraksi ya
aktor-aktor apa aja yang ada di dalam topik global konflik ini. Jadi di sini gue tuangin dalam aktif aktor. Di sini terdeteksi ada 29 aktif aktor. Jadi ini based on LLM gue. Jadi ya bisa aja, kadang namanya large language model itu kan ada semacam halusinasi ya. Jadi kadang bagus, kadang error, itu tergantung bagaimana kita bisa memberikan prompt yang ideal gitu agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan kita. Jadi di sini gua membagi ke beberapa kategori. Ada country, jadi kadang yang namanya serangan itu ada state actor ya, organization, lalu ada military, ada person, sama ada law enforcement. Jadi di sini ada 5 aktor yang gue bagi kelompokin. Kalau kita klik di sini ada United States. Nah, di sini ada beritanya. Lalu dari Iran, sini ada beritanya tentang Iran. Pakistan, jadi ini country ya, country. Lalu ini Reuters ya, ini media pemberitaan. Gitu ya. Terkait global konflik ini Reuters memberitakan apa aja. Dan dari Israel aja yang menyangkut Israel. Lalu ada The Time of India, mungkin media pemberitaannya India ini. Lalu ada Israel military Israel, yang ada berita dari tentang militer Israel. Ada dari Washington Times, The Guardian, sama PBS. Lalu untuk person di sini ada Army Reserve Soldier. Jadi ada soldiernya yang berbicara gitu di media pemberitaan. Lalu ada Ali Rajidani ya. Lalu ada Rashid Khan, Mark Gracia. Major Mark Gracia was injured after a drone strike hit military base in Kuwait. Jadi berita yang tadi ya, yang kalau kita lihat Kuwait itu kena serangan militer dari Iran. Selain itu, di sini ada Ocean Feed Line, jadi terkait topik global konflik. Ini semua berita yang di crawl tadi terkait global konflik. Teman-teman bisa pilih di sini. Kemudian kalau misalnya kita mau lihat siaran ya, di sini bisa lihat siaran berita, kita bisa lihat live stream. Tinggal pilih stream mana yang mau kita apply. Misalnya Al Jazeera, kita klik, dia akan memplay Al Jazeera. Ini lagi live ya. Kalau kita mau balik ke tactical map lagi, kita klik lagi, kita balik ke sini. Lalu ada apa lagi fiturnya? Sebelum lanjut ke fitur analisis, sini kita juga bisa ngelihat ya. Saya coba kasih fitur-fitur yang seperti kita bisa melihat satelit secara real time pergerakannya. Ini gue coba bagi, ada satelit amatir, satelit yang digunakan oleh government ya di seluruh dunia, gak cuma di Indonesia doang, yang dimanfaatkan oleh government. Lalu ada satelit militer. Nah, ini gue baru bisa dapetin yang Cina ya, satelit militer punya Cina. Keren deh, konstelasinya satu baris gitu satelitnya nih. Kalau teman-teman lihat nih, ekuatorial, dia konstelasi tapi satu baris gitu, satu line, satu jalur konstelasinya. Lalu ada satelit GPS, ini punyanya US ya untuk positioning. Lalu ada GLONASS, ini yang dimiliki Rusia untuk positioning. Tinggi kan, dia mengcover setengah bumi gitu. Ketinggiannya 19.000 km dari permukaan bumi. Lalu ada punya Europe, ada Galileo. Banyak satelitnya, satelit GPS, ketinggiannya berapa nih? 23.000. Lalu yang lagi makin banyak sekarang itu satelit dari Cina, GPS-nya Beidou. Ini juga banyak, ketinggiannya 21.000 km. Nah, ini satelit-satelit. Kemudian ada satelit komersial, di sini ada Iridium.
yang biasa dipakai buat atau telepon satelit, maaf, telepon satelit ya bukan internet. Lalu ada Global Star. Nah kalau Global Star ini dia bisa internet juga, satelitnya. Oke. Dan ada Starlink. Pasti ketika saya hidupkan sini akan sedikit nge-lag ya teman-teman. Nah ini satelit Starlink. Seluruh dunia tercover oleh Starlink gitu, sudah menjamur. Oke, kita coba matikan biar kembali normal lagi. Oke, next di sini ada fitur untuk analisa ya. Ada analisis topik menggunakan metode SWOT, lalu akan menghasilkan topologi graf ya, peta antara aktor, lalu link kejadiannya apa gitu. Kita coba di sini generate AI. Jadi kita biarkan AI yang menganalisa lebih dalam terhadap topik tersebut sehingga bisa keluar aktor-aktornya dan setiap aktor itu melakukan apa. Kita tunggu teman-teman. Oke, di sini udah muncul ya SWOT itu berapa aja. Itu ada strength, ada opportunity, peluang, lalu ada aspirasi dan result. Nah, ini analisisnya, lalu kondisi domestik itu, kondisi di Indonesia itu seperti apa jika dibandingkan. Kondisi ekonomi, jadi kerentanan, lalu ada forecasting ya, untuk prediksi ke depan itu apa yang akan terjadi. Lalu ada skenario 6 bulan juga dan dampak terhadap Indonesia seperti apa. Dan ini ada rekomendasinya. Oke, ini untuk yang analisis tadi empat aspek ya, ada analisis SWOT, kemudian domestic analysis terhadap topik, lalu ada forecasting, dan ada rekomendasi strategis harus ngapain gitu kan. Next di sini udah muncul ya beberapa topologi. Jadi di sini kalau kita lihat ada militer, strategi teknologi, keunggulan angkatan laut Cina, dominasi udara global, AS, tumbuhan kekuatan di laut Cina Selatan, CS. Nah terkadang di sini kita masih terpecah-pecah ya, masih terbagi-bagi di sini. Misalnya kita mau mendalami lagi ya dari salah satunya ini, kita bisa klik. Nah kali ini AS ini dominasi angkatan laut Amerika Serikat, kita klik 2 kali, klik. Nah dia akan mengcrawl lagi informasi yang ada di internet dan mencoba mencari korelasinya dengan yang lain. Di sini udah sedikit terbentuk korelasinya. Jadi ada apa aja nih, contohnya dari AS dengan keunggulan udara Israel. Jadi dominasi angkatan laut AS dalam. Nah di sini ada. Kalau kita klik ada beritanya di sini. Lalu kita klik lagi. Bukannya gua meragukan ya apa pemberitaan lokal gitu. Cuma kadang pemberitaan lokal itu masih misleading gitu. Jadi gue kadang kalau misalnya
medianya media lokal masih rada rancu gitu dan ragu untuk memastikan kebenarannya gitu. Oke, next ini kan sudah dapat relasi, kita misalnya klik lagi. Ini dukungan Angkatan Laut AS Bahrain. Kalau misalnya LCS ya kita klik 2 kali. Nah, dapat ini relasinya. Ya, pindahin ke bawah lagi. Lalu ada apa nih? Peningkatan operasi udara Amerika Serikat. Oke, semakin terbentuk jaringnya. Jadi kita nggak perlu repot-repot ya untuk mencari berita lagi gitu dari nol, misalnya kan repot. Saya cukup cari, klik 2 kali dia akan nge-scroll berita lagi dari global gitu. Nah, di sini kita mau cari lagi korelasinya. Kita lihat Washington Rusia, modernisasi militer Israel, keunggulan strategis Israel. Kita bisa klik yang ini. Oke, kalau misalnya nggak ada, dia nggak bisa menemukan korelasinya, dia akan memberikan notifikasi tidak ada korelasi baru ditemukan untuk entitas ini. Jadi kita bisa mencoba note yang lain, misalnya perluas jangkauan Rusia, kita klik 2 kali. Nah, ini dapat lagi korelasi. Nah, dari setiap korelasi ini kadang kan kita referensinya apa sih dari ini tuh, misalnya modernisasi militer Israel, kemudian meningkatkan keunggulan strategis Israel gitu kan, kita klik 2 kali. Nah, di sini ada beritanya nih, ada INT, ini kodenya internasional ya, jadi dari berita luar negeri. Ini berita luar negeri juga. Karena ini prediksi dari AI yang prediksi dari LLM nya. Kalau yang biru kita klik, dia ada referensinya. Oke, jadi misalnya reportnya udah jadi, kita mau ekspor gitu, tinggal klik ini aja teman-teman, dia akan melakukan ekspor. Lalu beritanya terdownload, kita bisa pelajari lebih lanjut gitu ya dari PDF misalnya. Jadi ketika kita sambil nunggu lama ribet, kita bisa kecilin, kita bisa minimize ya di sini, lalu kita lanjut eksplorasi lagi seperti itu. Kalau misalnya sudah, kita bisa close. Oke, berikutnya ada fitur apa lagi? Selain ada berdasarkan topik yang sudah dibagi, terkadang yang namanya situasi global itu kan dinamis gitu. Kita bisa juga mengontrol dengan kata kunci kita sendiri. Dalam hal ini misalnya terkait bensin, gas, oil, bensin, gas, oil, BBM. Nah, terus subjeknya Indonesia misalnya.
negara kita. Coba kita lihat, kita cari. Nah, ini analisisnya. Strength, opportunities, aspiration, dan result hasilnya. Lalu subject assessment, kondisi ekonomi, lalu titik rentangan lainnya itu apa? LNG dari listrik, lalu forecastingnya gimana, harga BBM terus berlanjut, tingkat inflasi melejit, ketegangan politik meningkat, nggak pasti ya karena inflasi melejit misalnya. Perampingan anggaran pemerintah, wah ini yang harus diantisipasi, pasti akan ada banyak efisiensi nih dari anggaran pemerintah. Lalu 6 bulan ke depan harga BBM naik berkelanjutan, masih naik terus, resesi ringan mengancam, krisis energi terjadi, perubahan kebijakan energi. Jadi kita beralih ke kendaraan berbahan bakar listrik ya. Dampak terhadap Indonesia, kenaikan daya beli masyarakat. Jadi masyarakat harus berhemat ya, mengurangi konsumsi BBM. Tingkat kemiskinan meningkat, pasti. Perampingan anggaran pemerintah berlanjut, investasi asing melambat karena situasi yang tidak kondusif. Nah, ini rekomendasi. Kemudian kita lihat lagi di sini ada topologinya, ada beberapa note yang belum tersambung gitu ya, masih belum menemukan korelasi. Kita bisa dalami ya. Ada inisial 2024, ini populis. Kita bisa klik yang ini aja, dukungan pemerintahannya untuk mencari korelasi. Oke, jadi dia memiliki korelasi di sini. Proyek gas Gendalo, peningkatan ekspor nikel. Dukungan pemerintah memastikan strategi Indonesia emas ke infrastruktur global. Ini berita terkait Indonesia emas ya. Berita internasional. Kita coba cari lagi korelasinya. Pertumbuhan ekonomi. Oke, dia sudah menemukan korelasinya di sini. Lalu masih ada lagi terkait geothermal dan energi terbarukan. Geothermal lebih spesifik ya, energi terbarukan kan terlalu general. Kita bisa klik 2 kali. Jadi geothermal ini salah satu alternatif energi selain dari
BBM, ya mungkin ada BBM, ada listrik, ada batu bara. Di sini juga ada yang memanfaatkan geothermal. Ini geothermal cukup banyak ya korelasinya dengan node-node yang lain gitu. Jadi bisa jadi geothermal ini menjadi suatu suatu alternatif energi terbarukan yang bisa digunakan, karena Indonesia itu kan negara yang banyak gunung berapi aktifnya ya, sehingga bisa ada potensi menggunakan geothermal. Energi terbarukan, lalu pasar global ekspor energi geothermal. Jadi di sini ada Indonesia ready to export electricity to Singapore. Jadi dari geothermal ini diekspor gitu energi listriknya ke Singapura. Oke, ini berita-beritanya. Jadi kurang lebih seperti ini ya, peta dari terkait energi yang ada di Indonesia seperti itu. Analisanya. Jadi ini gua menggunakan LLM. Ini yang bisa gua dapetin informasinya. Memang yang namanya LLM itu kadang suka halusinasi, jadi tergantung model yang digunakan. Dan juga selain model yang digunakan adalah prompt. Seberapa baik kalian membuat prompt sehingga hasil yang dicapai itu menjadi lebih spesifik gitu, lebih tajam analisanya. Dan ini gua nggak sekali dua kali gitu. Ini mungkin udah ratusan kali gua merombak prompt gitu untuk mendapatkan hasil yang ideal, yang seperti gua inginkan gitu, yang gua harapkan. Oke, kita ekspor dulu, kita simpen, lalu gua close. Kurang lebih seperti itu. Di sini kita bisa melihat ya, kalau misalnya kita ganti ke cyber attack, ini ada dari akademisi, dari IBM, ada CSIS, lalu electronic warfare, kemudian ekonomi, teknologi, ada Mark Cuban, ini personal, Titan, University of California, tidak usah teknis aja, China Sea, Laut Cina Selatan, Intelligence Agency. Jadi ini berita terkait aktivitas intelijen global gitu ya. CIA, ini ada pemberitaan tentang CIA apa aja. Kemudian terkait Ali Khamenei di Iran. Ini ada law enforcement, FBI, KPK, berita tentang KPK. Lalu berita domestik, dia belum meng-crawl ya untuk aktor-aktornya, kita tunggu sebentar.
masih error. Oke, kita coba ganti topik dulu, lalu kita akses lagi. Oke nih, dari berita domestik nih ada apa aja? Ada dari TNI, lalu ada dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, di BBC ada Presiden Prabowo, Kementerian Pertahanan, Indonesia Business, Indonesian Air Force, Polri, Bappenas. Ini masih halusinasi ya, dia redaksi akademik padahal harusnya government atau organization. Mungkin nanti gua tambah ya untuk aktornya, satu lagi government. Ada hukum online, ada project Multatuli. Nah ini ada Kementerian Sekretariat Negara, Kemenseknek ya, organization, ini beritanya. LBHI, kemudian ada berita Kementerian US Navy, kemudian NATO, KKB, TPNPB, lalu ada berita BI, KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Berita tahun ke belakang ini, Interpol, ada Universitas Indonesia, wah lumayan banyak ya. Indonesian Air Force, tadi udah Indonesian Air Force, Bank Indonesia, Humas Provinsi Jawa Tengah udah ada government, Australia, and country, Jawa Tengah, berita tentang negara. Oke, demikian sekian untuk use case dari sistem GCSM ini, Global Conflict Monitoring System Alpha. Jadi ini based on open source gue buildnya, tapi nggak gue bikin open source jadinya. Kemudian crawlnya data dari internet gitu, gue ada crawlernya. Dan ini gue pure nggak menggunakan framework ya, CodeIgniter, Laravel atau sejenisnya yang lain, Node.js dan kawan-kawan. Jadi sini gue pure PHP build from scratch gitu teman-teman. Dan kalau misalnya peta globe ini sedikit mengganggu, repot, teman-teman bisa klik ini switch to 2D flat. Jadi kita bisa melihat petanya secara rata gitu ya, flat, dengan format WGS, WSG, jangan lupa WGS 84. Oke, sekian yang bisa gue coba jelaskan, gue deskripsikan, semoga membuat teman-teman tertarik. Atau jika ada yang ingin purchasing, ada yang mau membeli atau membangun sistemnya di lokal kalian, silakan hubungi saya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menarik perhatian rekan-rekan saya. Sampai jumpa di lain kesempatan, bye bye semuanya.